Oke, selamat sore Kak Zara. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Hari ini kita mau wawancara Kak Zara terkait teknik penulisan karya tulis ilmiah. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan diri dulu ke kamera. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Zahra Dwinata. Saya biasa dipanggil Zahra, saya dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2022. Oke, pertanyaan pertama sendiri, kakak sendiri tahu nggak teknik penulisan ilmiah itu apa? Sebagai mahasiswa tentunya tahu ya, teknik penulisan ilmiah sendiri biasanya itu kita pakai buat nulis artikel-artikel ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah. Nah ini tuh merupakan teknik yang sangat penting buat dikuasai mahasiswa karena ibaratnya mahasiswa tanpa pengetahuan dasar seperti ini tuh akan kesulitan menyelesaikan akademik dia begitu. Oke, begitu. Oke, untuk pertanyaan kedua, pernah belajar nggak tentang teknis penulisan ilmiah? Pernah tentunya. Jadi di Undip sendiri kan diwajibkan ada mata kuliah teknik penulisan ilmiah ya. Dari situ aku dapat banyak ilmu tentang belajar teknik penulisan ilmiah ini sendiri gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak sendiri teknik penulisan itu apa sih dari sepemahaman kakak aja? Kalau sepemahaman aku, ini tuh kayak suatu cara ya untuk kita gimana sih menghasilkan tulisan yang bersifat ilmiah dan bukan merupakan opini pribadi sesaat gitu. Jadi yang membedakan teknik penulisan ilmiah dengan penulisan lainnya itu ya cara-caranya dia sendiri. Karena dalam penulisannya itu menurut aku perlu melibatkan pengetahuan yang lebih luas ya istilahnya tentang penulisan yang ilmiah itu seperti apa, bahasa yang digunakan seperti apa, kemudian ketentuan template-nya juga biasanya ada, begitu sih paling. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut ke penanya kedua. Oke, boleh. Aku izin lanjut ya Kak untuk pertanyaan boleh. Selanjutnya. Menurut Kakak apa sih manfaat dari teknik penulisan karya ilmiah itu sendiri? Kalau manfaatnya ya, untuk aku pribadi jelas menambah pemahaman lebih luas tentang kalau sebenarnya teknik penulisan tuh nggak sebatas kita ngasih opini pribadi sendiri terus selesai gitu. Ini juga kasih manfaat buat kita sebagai mahasiswa nantinya menyusun tugas-tugas artikel, skripsi, itu juga kan termasuk ke dalam produk ilmiah ya. Jadi kita perlu punya pemahaman tentang teknik penulisan ilmiah ini sendiri dan itu bakalan ngebawa manfaat buat diri kita karena pertama kalau dalam penulisan skripsi ya tentunya itu bakalan memudahkan kita untuk menyelesaikan skripsi itu lebih cepat dan mengurangi pokoknya minim revisi lah dari dosen pembimbing dan lain-lain. Terus juga itu kalau menurut aku ya itu merupakan basic ilmu yang harus dimiliki seorang mahasiswa sih menurut aku buat menghindari plagiasi dan lain-lain begitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya sendiri, menurut Kakak sendiri nih, kenapa menulis karya ilmiah itu harus menggunakan bahasa yang baku nih Kak? Karena namanya sendiri ilmiah ya, dan ini bersifat, kalau menurut aku sendiri ini tuh bersifat formal dan nggak bisa asal-asalan nulisnya. Karena produk-produk ilmiah ini sendiri biasanya nanti bakalan dipakai buat kutipan dan lain-lain. Ini juga biasanya kasih manfaat buat masyarakat sekitar atau nggak buat lingkup prodi itulah. Minimalnya gitu. Jadi tentunya tulisannya harus kredibel dan harus terpercaya. Nggak bisa kita asal nulis aja atau asal ngasih pendapat atau mungkin jalur singkatnya dari AI, pure dari AI gitu ya, itu nggak bisa sih kalau menurut aku. Kita perlu memahami gimana sih penulisan ilmiah ini kasih manfaat buat jurnal hasil kita gitu. Oh gitu. Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Okay. Menurut Kakak juga nih, apa sih tantangan dalam menulis karya ilmiah? Kebetulan aku udah semester akhir juga ya, jadi udah sempet nulis beberapa karya ilmiah. Untuk tantangannya sendiri, pertama di temanya ya kalau menurut aku itu kayak paling krusial. Kita harus nulis apa, terus kalaupun udah menemukan temanya, pasti kan kita perlu teori pendukung. Nah itu kalau menurut aku biasanya kalau udah nemu tema itu bingung milih teori yang mana, kebanyakan teori yang ada di dunia, jadi bingung kita harus pilih teori yang mana gitu yang benar relevan sama tema kita, sama topik kita. Terus selain itu mungkin ke ego diri sendiri ya, kayak banyak banget kutipan-kutipan yang menurut aku tuh bagus untuk dimasukkan ke karya ilmiah, tapi kalau misalkan kita pakai terlalu banyak kutipan nanti jatuhnya malah out of topic gitu. Jadi kayak kalau terlalu sedikit juga kurang kredibel, terus kalau terlalu banyak kadang malah jadi out of topic gitu dan jatuhnya serakah juga sih gitu. Mungkin di situ-situ aja sih, di pencarian tema, terus pencarian teori sama
pencarian daftar pustakanya aja sih paling. Oke Kak, mungkin aku mau ada pertanyaan tambahan nih Kak, Oke, boleh nggak? boleh banget. Ada nggak sih pendapat Kakak tentang plagiasi? Oh, tentang plagiasi ya. Jujur di sosmed tuh aku sering nemu ya kayak skripsi hasil joki dan ternyata itu plagiasi gitu kan. Dan menurut aku kayak big no ya. Makanya mahasiswa tuh harus memahami teknik penulisan ilmiah itu sendiri biar kita bisa terhindar dari plagiasi. Dan kalau kita plagiasi karya orang tuh jatuhnya kita nggak menghormati juga si penulisnya, si pembuatnya, karena membuat karya ilmiah itu jujur menurut aku nggak semudah itu, banyak step-step yang dilalui. Jadi kalau misalnya kita asal plagiasi aja tanpa ngecek ulang atau tanpa memikirkan siapa yang berada di balik karya tersebut, itu sama aja kita nggak menghargai orang tersebut sih kalau menurut aku. Oh baik, mungkin segitu aja pertanyaan dari kami berdua. Sebelumnya makasih banyak Kak Iya, udah nyempetin sama-sama. waktunya untuk diwawancarain sama kita. Selamat juga atas sempronya. Terima kasih. Iya, mungkin. Makasih juga ya udah milih aku sebagai narasumber dan mempercayai jawabanku. Semoga jawabannya bermanfaat. Iya, tentu banget sangat bermanfaat pastinya untuk kita yang bakal nulis tentang teknik penulisan ilmiah, membuat skripsi dan lain sebagainya. Semangat ya. Makasih ya Kak Zara. Sama-sama. Mungkin dari kita segitu aja. Terima kasih. Ya, apa nih?